LBM PBNU takut kualat kalau membahas tentang nasab habaib. LBM artinya adalah Lembaga Bahsul Masail. PBNU pengurus besar Nahdlatul Ulama. Katanya sih LBM PBNU takut kualat, tidak akan berani membahas tentang nasab para habaib Indonesia. Mengapa bisa seperti itu? Marilah kita akan simak beberapa alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, telah banyak beredar di YouTube, di TikTok, di mana-mana tentang dorongan dan desakan, usulan dari beberapa kiai agar masalah nasab habaib ini dibahas oleh PBNU melalui lembaganya, yaitu Lembaga Bahsul Masail PBNU. Tetapi banyak sekali nih kader-kader dari Nahdlatul Ulama. Bahkan ada beberapa tokoh dan kiai yang mengatakan bahwa PBNU dalam hal ini adalah LBM-nya, Lembaga Bahsul Masail PBNU, tidak akan berani. Mengapa? Karena takut kualat. Takut kualat kalau membahas tentang nasab para habaib. Mengapa? Wah, ini kan pertanyaannya. Mengapa bisa seperti itu? Karena banyak sekali nih para kiai yang sanad keilmuannya, guru-gurunya itu ada beberapa habaib, sehingga tidak akan berani nih, dijamin katanya, dijamin tidak akan berani LBM PBNU membahas tentang nasab habaib. Apakah mutasil ataukah munqati? Ataukah yang mutasilnya munqati'nya itu al-mujma'u alaih, atau al-muttafaqu alaih, atau al-mukhtalafu fihi? Nah, ini perlu kita luruskan nih. Ya, kalau memang banyak sekali, semakin banyak bermunculan kiai-kiai dari semua daerah nih, banyak daerah yang mendorong, memberikan masukan kepada LBM PBNU, maka ya tidak mungkin tidak. Artinya tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada sesuatu yang impossible begitu. Ya, insya Allah permasalahan tentang nasab habaib ini akan dibahas di dalam Lembaga Bahsul Masail pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mengapa seperti itu? Karena membahas tentang nasabnya seorang guru, ya, kita punya guru nih, kemudian nasabnya kita bahas, itu bukan suatu su'ul adab, tidak su'ul adab sama sekali. Justru itu adalah tradisi dari para ulama. Itu adalah tradisi dari para ulama salafus soleh. Bahthu nasabis syuyukh min da'bis salafis soleh min a'immati al-hadithi an-nabawi. Bahthu nasabis syuyukh, membahas tentang nasabnya guru-guru. Min da'bis salafis soleh, yaitu termasuk dari tradisi para ulama salaf yang soleh. Ulama salaf adalah ulama yang lahir pada zaman sahabat hingga tahun 300 Hijriah. Min a'immati al-hadits an-nabawi, dari para ulama pemimpin, para imam al-hadis an-nabawi. Jadi para ulama al-hadis itu sudah terbiasa meneliti tentang nasab guru-gurunya. Jadi nasab gurunya diteliti nih, apalagi nasab gurunya ada yang menyangkut masalah Ahlul Bait misalnya. Apakah betul-betul nasabnya bersambung mutasil sampai kepada Rasulullah ataukah tidak? Karena menurut para ulama ahli hadis itu
hadis itu akan bernilai sahih atau bernilai hasan ataukah bernilai dhaif atau bahkan bernilai maudhu, itu adalah ketelitian dari para ulama peneliti hadis. Para imam al-hadis sudah meneliti, guru-gurunya diteliti nih. Ini ulama ini siapa namanya, asli namanya siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa, itu diteliti. Kemudian ada ulama lain yang meneliti, oh ternyata nasabnya nggak seperti itu, seperti ini begitu. Itu sudah biasa. Kemudian selain itu juga diteliti tentang mutasil atau tidaknya sanad keilmuannya. Dia punya guru siapa, dari siapa, dari siapa, dan dia itu jujur atau bohong, itu diteliti. Jadi meneliti tentang nasab guru itu sudah terbiasa. Tidak akan mengurangi tentang kemuliaan dan wibawa guru, tidak. Dan muridnya juga tidak akan su'ul adab, justru akan memuliakan gurunya. Mengapa bisa seperti itu? Karena para ulama salafus soleh mengatakan begini, li'anna al-alima al-faqih as-soliha la tanqusu darajatuhu wa karamatuhu binaksi nasabihi. Li'anna al-alima, karena sungguhnya orang yang alim, al-faqih, orang yang faqih, as-solihah, yang soleh. Ulama alim yang faqih yang soleh, la tanqusu darajatuhu, la tanqusu, tidak akan berkurang, darajatuhu, terhadap derajatnya. Jadi derajatnya itu tidak akan berkurang, wa karamatuhu, dan keramatnya, karomahnya, kemuliaannya juga tidak akan berkurang, binaksi nasabihi, dengan sebab kurang nasabnya. Jadi kalau ulama itu sudah alim, sudah faqih, soleh, luar biasa, itu walaupun nasabnya tidak tinggi, ya tetap dia mulia. Mulia tidak akan mengurangi tentang derajat kemuliaannya. Wan nasab asyarifah, dan sesungguhnya nasab asyarifah yang mulia, la yang fa'u, yaitu tidak manfaat, idza lam yakun al-amalu sholih, jika tidak ada al-amalu oleh amal as-sholih yang soleh. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapapun yang lambat amal perbuatannya, maka nasabnya itu tidak akan mempercepat dia. Ini adalah hadis sahih riwayat Muslim. Sehingga para ulama salafus soleh itu sudah terbiasa meneliti tentang mutasil atau mungkotiknya, bersambung atau terputusnya nasab guru-guru mereka. Sehingga para kiai, para ulama yang tergabung di dalam LBM PBNU tidak usah khawatir, tidak usah perlu takut kualat membahas masalah nasab guru-gurunya. Oleh sebab itu, mari kita berikan dorongan terus kepada para kiai di dalam LBM PBNU. Demikianlah, semoga bermanfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.